Ketahuilah saudaraku bahwa dunia ini adalah tempat yang sementara saja. Sebentar saja kita hidup di dunia ini, sebentar saja kita bersabar-sabar di dunia ini, melawan hawa nafsu kita, tegakkan agama Allah, jalankan perintah-perintah Allah. Maka di dalam perjuangan yang sementara ini, perjuangan yang hanya sebentar ini adalah untuk kebahagiaan kelak di akhirat yang selama-lamanya. Dunia ini diperumpamakan seperti wanita penipu. Dia menghiasi dirinya untuk peminat-peminatnya. Apabila mereka terperangkap, maka ia mengkhianati mereka dan menjerumuskannya. Ia memperlihatkan kecantikannya yang menarik, kemudian menebarkan racun yang berbahaya. Ia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia menyesatkan mereka yang hendak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ia merupakan musuh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab ia berusaha untuk menarik perhatian mereka dengan berbagai macam perhiasan, dengan aurat-aurat mereka, kemudian meninggalkan mereka dalam kepahitan. Ia juga merupakan musuh bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sejauh mana ia memburu mereka dengan menipunya, dan apabila mereka percaya kepadanya, maka ia meninggalkan mereka dalam keadaan sangat berhajat kepadanya. Setelah itu mereka tenggelam dalam penyesalan dan azab yang kekal abadi selama-lamanya. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW telah banyak diceritakan keburukan-keburukan dunia ini, saudara. Bahkan para nabi alaihissalam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bertujuan untuk memberikan peringatan mengenai perkara-perkara ini agar manusia tidak terperangkap dalam tipu daya dunia. Hadirin saudaraku yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam salah satu riwayat, suatu ketika Rasulullah SAW ini pernah melalui satu tempat dan Rasulullah SAW menemukan bangkai kambing di sana. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah pendapat kalian mengenai bangkai kambing ini, sambil diperlihatkan. Apakah bagi pemiliknya bangkai ini tidak bernilai sama sekali? Maka para sahabat menjawab, sudah tentu ya Rasulullah, tidak ada nilainya sedikit pun pada bangkai kambing ini, kata para sahabat. Karena itulah bangkai kambing ini dibuang ya Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabat, dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini di sisi pemiliknya. Sekiranya dunia bernilai di sisi Allah walau sebelah sayap seekor nyamuk, kata Rasulullah, maka orang-orang kafir tidak akan diberi minum walau hanya seteguk air di dunia ini. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa cinta kepada dunia ini adalah merupakan puncak daripada segala dosa. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika ia sedang duduk bersama majlis di tempat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta air untuk minum, maka ia kemudian diberi air bercampur madu, diberikannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika hendak minum, Abu Bakar tiba-tiba menangis. Maka di situ dikatakan nangisnya ini begitu berat sekali. Tangisannya itu begitu hebat sehingga orang-orang di tempat itu pun ikut menangis. Setelah itu ia mencoba minum sekali lagi, tetapi kemudian menangis lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyapu matanya lalu berkata, dahulu ketika saya bersama baginda Rasulullah SAW, saya melihat beliau, yakni Rasulullah SAW, dengan isyarat kedua belah tangannya menghalau sesuatu. Jadi Rasulullah ini menghalau sesuatu seolah-olah lagi apa yang dihalau Abu Bakar tidak mengetahui. Tetapi kata Abu Bakar, saya tidak melihat apa-apa. Maka saya menanyakan, apa yang dihalau olehmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dunia telah datang kepadaku. Aku
Aku halau dia. Kemudian sekali lagi ia datang kepadaku, dan akhirnya dunia ini berkata kepadaku bahwa boleh Rasulullah selamat daripada dunia tersebut. Tetapi dunia tidak menyesal, sebab kata dunia tersebut berkata kepada Rasulullah, pengikut-pengikut setelah ini tidak akan dapat menyelamatkan diri daripada fitnah-fitnah dunia. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka saudaraku, perkara-perkara ini kita ketahui adalah untuk contoh kita bagaimana para nabi dan para sahabat ini lebih mementingkan kepentingan akhiratnya daripada kepentingan dunianya. Saudaraku, maka Nabi Isa alaihissalam pun pernah berkata, janganlah menjadikan dunia ini sebagai pemimpinmu. Nanti dunia ini akan menguasaimu dan memperhambakanmu. Artinya dunia ini akan memperbudak kita. Dan selamatkanlah harta-harta kita, kata Nabi Isa alaihissalam, dengan mengantarkannya kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, di tempat yang tidak dikhawatirkan lagi kerusakannya, yakni apa? Akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gazanah-gazanah dunia, harta-harta dunia senantiasa dalam bahaya, sedangkan gazanah-gazanah di sisi Allah selamat daripada segala mara bahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa pada hari kiamat sebagian orang akan dibangkitkan dengan amal soleh yang banyak seumpama gunung-gunung di jazirah Arab, tetapi mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka ini orang-orang yang mengerjakan sholat? Rasulullah SAW menjawab, ya, mereka mengerjakan sholat, saum, bahkan sholat tahajud. Tetapi ketika salah satu bentuk dunia, yakni seperti uang dan kemuliaan dunia, datang ke hadapan mereka, maka mereka akan terjun untuk menggelutinya tanpa memperdulikan halal dan haramnya. Maka nauzubillah summa nauzubillah, di samping kita ibadah taat kepada Allah, maka harus penuh dengan kehati-hatian bagaimana memeriksa harta-harta yang datang kepada kita, bagaimana kita kehati-hatian dalam menjalankan kehidupan ini, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dan selamat di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya.